Halo, saya Nuriman Firmansyah. Saya dari Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis angkatan 2020 Universitas Pajajaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu materi yang ada pada bisnis kreatif dan pariwisata, yaitu the economic impact of tourism atau dampak perekonomian dari pariwisata. Nah, mari langsung saja simak penjelasannya. Seperti industri lainnya, pariwisata mempengaruhi perekonomian suatu daerah, baik itu daerah, negara, atau benua di mana itu terjadi. Ini dikenal sebagai tujuan wisata atau daerah penerima, dan banyak yang menjadi tergantung pada arus masuk pariwisata untuk mempertahankan ekonomi. Hal ini terutama berlaku untuk negara-negara berkembang. Beberapa di antaranya, sebagian besar atau hampir sepenuhnya bergantung pada pariwisata. Wisata adalah bagian penting dari sebuah perekonomian di berbagai negara. Di Indonesia sendiri, pada tahun 2022, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, mencatat pada periode Lebaran 2022 telah terjadi perputaran uang sebesar 72 triliun dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia di tahun 2022 bertambah sebanyak 5,01% dan penganggurannya menurun sebesar 350.000. Lalu ada market wisata internasional, yang dimana pariwisata mungkin merupakan satu-satunya industri terpenting di dunia. Menurut WTTC tahun 2020, sektor perjalanan dan pariwisata menyumbang sebesar 10,3% terhadap PDB global atau senilai 8,9 triliun US dollar pada tahun 2019. Selanjutnya, kontribusi total industri perjalanan dan pariwisata di seluruh dunia adalah 333 juta pada tahun 2019, mewakili satu dari setiap 11 dari total pekerjaan di dunia. Pandemi pada tahun 2020 dan 2021 membuat market wisata hampir kacau karena terjadinya penurunan pekerjaan wisata sekitar 40,50 juta pekerja di tahun 2020 dan 2021 karena adanya larangan wisata. Akan tetapi, pada tahun 2022, kedatangan turis internasional global meningkat lebih dari 2 kali lipat pada tahun 2022 dibandingkan dengan 2021. Ada 18 juta lebih banyak pengunjung yang tercatat di seluruh dunia pada bulan pertama tahun ini, sama dengan peningkatan total untuk keseluruhan tahun 2021. Melihat hal tersebut, market wisata internasional meskipun sesekali jatuh, tren jangka panjang diperkirakan akan meningkat. Melihat data tersebut, market wisata internasional adalah faktor pertama dalam pengaruh wisata dalam ekonomi. Jika melihat tren wisata internasional dan domestik, bagi banyak negara, jumlah perjalanan domestik jauh melebihi tingkat kedatangan wisatawan internasional. Penting untuk dipertimbangkan bagaimanapun bahwa pengeluaran wisatawan internasional mungkin lebih tinggi daripada wisatawan domestik. Ketika kontrol atas kebebasan bergerak penduduk di banyak negara dicabut, banyak yang mencari kesempatan untuk berpergian keluar perbatasan mereka sendiri untuk pertama kalinya, tidak terkecuali penduduk Cina, yang sekarang menjadi penghasil terbesar pengeluaran turis luar negeri karena peningkatan pendapatan yang dapat dibelanjakan dan pembatasan perjalanan yang lebih sedikit, telah meningkat hampir 10 kali lipat sejak tahun 2000. Seperti yang telah dicatat di atas, UNWTO mengambil pandangan optimistis untuk jangka panjang dengan perkiraan 1,8 miliar perjalanan wisata internasional pada tahun 2030. Meskipun kawasan Eropa telah matang, Amerika diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang lebih lambat daripada Asia, Timur Tengah, dan Afrika sebagai akibat dari harga yang rendah, penerbangan yang sering, dan populasi yang besar dan relatif kaya. Meskipun begitu, pandemi COVID membuat penurunan signifikan terhadap wisatawan ke Asia dan Pasifik, terutama Cina yang negara pertama yang terkena COVID-19. Sampai tahun 2022, wisatawan masih enggan untuk berwisata ke Asia dan mengalami penurunan sebesar 93% dari tahun 2019 sebelum pandemi. Saya akan membahas sedikit mengenai destinasi wisata. Destinasi wisata merupakan salah satu faktor wisata yang mempengaruhi ekonomi. Dari segi ekonomi, nilai finansial pariwisata suatu negara mungkin lebih penting daripada jumlah wisatawan yang diterimanya. Oleh karena itu, sangat penting untuk menilai rata-rata pengeluaran wisatawan dari berbagai negara yang mungkin dipengaruhi oleh rata-rata lama waktu
tinggal wisatawan di suatu negara dan rata-rata pengeluaran harian mereka. Hanya dengan melihat kedatangan, bagaimanapun tidak akan memberikan gambaran yang baik tentang nilai pariwisata bagi perekonomian. Penting untuk mempertimbangkan berapa banyak yang dibelanjakan wisatawan, total penerimaan negara-negara, dan penerimaan tertinggi per kedatangan umumnya. Negara-negara di mana harga tinggi dan termasuk negara-negara seperti Swiss, Singapura, dan Jepang. Kecenderungan untuk berlibur ke luar negeri juga merupakan karakteristik penting lainnya yang harus diperhitungkan. Kecenderungan untuk mengambil liburan asing juga sangat bervariasi di Eropa. Ini tinggi di antara orang Skandinavia, tidak dilakukan lagi. Ini sebagian disebabkan oleh musim dingin yang panjang dan kurangnya sinar matahari. Sementara hanya 1/10 orang Italia yang melakukan perjalanan ke luar negeri. Kemudian ada faktor lain yang mempengaruhi nilai ekonomi terhadap wisata. Yang pertama yaitu nilai data ekonomi terhadap wisata, yang dimana mengumpulkan data tentang wisatawan adalah tugas vital bagi pemerintah suatu negara, menghasilkan informasi penting untuk dinas pariwisata nasionalnya sendiri dan penyedia layanan pariwisata. Pemerintah perlu mengetahui kontribusi pariwisata terhadap perekonomian dalam hal pendapatan, lapangan kerja, investasi, dan neraca pembayaran. Kekhawatiran tentang pembangunan daerah mengharuskan statistik ini cukup disempurnakan untuk kemungkinan mereka untuk dipecah berdasarkan wilayah. Pemerintah juga ingin membandingkan kinerja pariwisata mereka dengan negara lain, serta untuk mengetahui seberapa baik kinerja mereka dalam menarik wisatawan ke negara tersebut selama periode waktu tertentu. Yang kedua ada income, di mana pendapatan diperoleh dari penjualan barang dan jasa kepada wisatawan. Sementara sebagian dari pendapatan ini akan membayar bunga dan sewa. Dalam industri padat karya seperti pariwisata, proporsi terbesar dari pendapatan yang diperoleh ini kemungkinan akan dihabiskan untuk membayar upah dan gaji mereka yang bekerja dalam pekerjaan, baik secara langsung melayani kebutuhan wisatawan atau memperoleh manfaat tidak langsung dari pengeluaran. Pendapatan akan lebih besar di daerah-daerah yang menghasilkan banyak wisatawan, di mana pengunjung cenderung tinggal untuk waktu yang lebih lama, di mana tujuan menarik kelas atas atau lebih banyak pelanggan bebas belanja, dan di mana ada banyak kesempatan untuk dibelanjakan. Selanjutnya, kontribusi pariwisata terhadap pendapatan suatu daerah ditingkatkan oleh fenomena yang dikenal sebagai tourism income multiplier. Hal ini timbul karena uang yang dikeluarkan oleh wisatawan di daerah tersebut akan dibelanjakan kembali oleh penerima atau menambah total. Uang yang dikeluarkan secara langsung oleh wisatawan dianggap sebagai pendapatan langsung yang diterima oleh suatu destinasi. Pengeluaran ini digunakan untuk bisnis pariwisata yang menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan wisatawan untuk liburan mereka, misalnya seperti akomodasi, makan, dan tur berpemandu. Yang ketiga ada employment atau pekerjaan. WTTC memperkirakan bahwa pariwisata menghasilkan 100,9 juta pekerjaan secara langsung, tapi 2,5 lebih banyak pekerjaan diciptakan sebagai hasil dari sebuah adanya pariwisata. Pentingnya industri ini bagi banyak perekonomian sebagai penghasil lapangan kerja. Keberhasilan pariwisata di suatu negara, bagaimanapun, sebagian akan bergantung pada pasokan tenaga kerja yang terampil, yang memadai dengan motivasi yang tepat terhadap pekerjaan di industri dan pelatihan yang sesuai. Lalu ada investment and development atau investasi dan pengembangan. Salah satu faktor yang membantu untuk menentukan keberhasilan atau sebaliknya pariwisata di suatu daerah adalah tingkat investasi, baik itu swasta maupun publik di industri. Sayangnya, pariwisata pada umumnya secara historis dilihat oleh investor swasta sebagai investasi yang berisiko tinggi. Bank enggan meminjamkan uang untuk proyek pariwisata dan pengembang tidak mau mengambil risiko investasi itu. Yang berarti bahwa pariwisata tidak dapat lepas landas sampai sektor publik siap untuk memulai ekonomi, yaitu menginvestasikan modal risiko untuk mendorong pengembangan pariwisata. Di sini mungkin ada keengganan untuk berinvestasi sampai arus wisatawan ke daerah tersebut dapat ditunjukkan. Tetapi daerah tersebut akan menarik beberapa wisatawan sampai
Para wisatawan melihat bukti adanya fasilitas yang memadai untuk menarik mereka. Namun begitu pariwisata terbukti berhasil, pengembang swasta dan lembaga pemerintah seringkali bersedia berinvestasi lebih jauh di daerah tersebut. Singkatnya, kesuksesan melahirkan kesuksesan. Para ekonom menyebut ini sebagai konsep akselerator. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa.